Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kecelakaan air terjadi di perairan Sungai Muara Kedang Kepala, Desa Jering, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebuah kapal tugboat tenggelam saat menarik ponton dengan muatan penuh batu koral. Berikut informasinya. Rencananya kapal tugboat bernama Mawar 5, Rabu pagi 6 Januari sekitar pukul 8.50, membantu tugboat Karunia Samudra 1, menarik kapal tongkang yang bermuatan batu koral dari Pulau Sulawesi Tengah. Memasuki perairan Sungai Kedang Kepala, anak Sungai Mahakam, arus air cukup deras. Hal itu membuat kapal tugboat sulit dikendalikan. Menurut cerita jurumudi yang selamat, penyebab tenggelamnya kapal dikarenakan tali penarik ponton tersangkut di bolder kiri bagian dek depan kapal. Hal itu berakibat kapal TB Mawar 5 tak terkendali lagi dan akhirnya tenggelam. Kapal tongkang bermuatan batu koral ditarik dengan tujuan jeti PT Bayan Resource kilometer 102 Desa Senior, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Ponton dan isinya berhasil diselamatkan, juga 5 orang ABK tugboat selamat. Tidak ada korban jiwa, 5 orang awak kapal tugboat yang selamat adalah Iskandar, Kapten TB Mawar 5, Habibi KKM, Sagir dan Suhendra Jurumudi, serta Muslimin Juruminyak. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Penambangan liar terang-terangan terjadi di kawasan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Batu bara hasil galian alat-alat berat ditumpuk di tepi jalan raya, Jalan Poros Bontang, Samarinda. Berikut informasinya. Inilah tumpukan batu bara hasil galian pengusaha tambang liar di sekitar Gunung Menangis RT 12 Desa Semangko, Marangkayu, Kutai Kartanegara. Bongkahan batu bara berwarna hitam diletakkan begitu saja di tepi jalan raya. Batu bara ini ditumpuk menunggu jemputan truk-truk yang beroperasi pada malam hari. Dari tumpukan-tumpukan kecil di banyak tempat, hasil tambang secara liar itu dikumpulkan dan dijual. Masyarakat di sana tak kuasa menolak meski sumber daya alam di dalam tanah dicuri oleh penambang liar. Bahkan dari operasi yang terang-terangan dan tampak mata, sulit mengatakan tidak terlibatnya sejumlah pihak, termasuk oknum pejabat pemerintah maupun keamanan. Saja ada penolakan juga di tingkat kampung. Siap. Kalau di tingkat elit aja yang menolak, di tingkat kampungnya ini lagi berpoya-poya, itu berat. Ya maksudnya berpoya-poya elit-elit lokal. Siap. Karena kan yang bermain juga elit-elit lokal ada di situ gitu. Siap. Nah harapannya sih sebenarnya
di setiap desa yang ada tambang-tambang ilegal ini, pemerintah desa itu melaporkan gitu. Siap. Melaporkannya kemana? Bisa ke kecamatan, ya kecamatan melaporkan dong ke kabupaten. Kabupaten bisa melapor ke DPR. Begitupun juga desa bisa juga ke DPR langsung, baik kabupaten maupun provinsi. Siap. Kalau ini berjalan, saya kira yang ilegal-ilegal ini bisa terbasmi. Siap. Nah, tapi pemerintah provinsi maupun kabupaten, misalnya Pak Bupati ini, jangan juga diam dong. Siap. Kalau kita diam ya curiga lah kita. Betul. Kan dibiarkan ini. Tambang itu dari dulu saya sudah bilang. Tambang itu di depan mata. Bukan barang yang susah didapat. Gampang sekali didapat tambang ilegal itu. Nah, pertanyaannya kenapa tidak mau ditegakkan aturan kan? Ya. Harusnya kan pemerintah, enggak usah takut. Pemerintah punya keamanan. Keamanannya apa ya? Polres, Polda. Kan dilapor toh. Izin Pak. Penambangan liar batu bara terjadi di banyak titik Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak hanya terjadi di Marangkayu, tapi juga di Samboja dan Sebulu Modern. Para wakil rakyat di DPRD Kaltim juga ikut tidak berdaya. Sumber daya alam di daerah pemilihan dicuri para penambang. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Vaksin virus corona produksi Sinovac Biotech sudah ada di Samarinda sejak Selasa 5 Januari lalu. Pengiriman tahap pertama dari Jakarta sebanyak 25.250 dosis tiba dengan lancar melalui Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Rencananya vaksin disuntikan terlebih dulu untuk tenaga kesehatan di seluruh Kalimantan Timur. Akhirnya vaksin yang ditunggu-tunggu itu tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Diangkut menggunakan pesawat Garuda, begitu tiba langsung dibawa melalui jalan darat ke gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim di Jalan Anggur Samarinda. Pengiriman vaksin diikuti pengawalan ketat dari Brimob Polda Kaltim. Vaksin buatan Sinovac Biotech yang dibeli pemerintah Indonesia itu dijemput Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Setio B. Basuki. Namun karena belum ada izin dari BPOM, maka vaksin belum bisa disuntikan. Rencananya sebanyak 25.250 dosis vaksin itu disuntikan kepada tenaga medis di seluruh Kaltim yang jumlahnya sekitar 12.760 orang. Setiap tenaga kesehatan akan mendapatkan 2 kali suntikan atau 2 dosis dengan jeda penyuntikan pada 14 hari kemudian. Karena 2 kali suntikan. Dari 1 orang itu 2 suntikan, tapi cuma dapatnya 12.760 orang ya, untuk nakes. Mulai didistribusi kapan Bu Dokter? Masih menunggu instruksi rekomendasi Balipom. Berarti masih belum ada izin dari Balipom sebenarnya ya? Kalau suratnya terbit, langsung kita sebarkan ya. Jadi tempat penyimpanan yang ada di sini seperti apa Bu? Apakah tempatnya khusus atau? Kulkas di dalam itu. Kulkas juga. Kulkas. Saya masuk di dalam tuh dingin banget. Terus Ibu antisipasi misal kalau mati listrik atau ada gangguan ini gimana? Jadi aman ya Bu ya kalau Aman, ada insya Allah. sesuatu kemungkinan yang tadi. Selalu dimonitor. Kalau sistem pengamanan sendiri di sini Dok, seperti apa Dok? Ada CCTV kah? Satpam, ada security. Nanti dibantu oleh Siap. Nanti untuk distribusinya Bu, untuk jumlahnya nanti pembagiannya apakah sama rata Bu atau gimana hitungannya Bu? Sesuai dengan jumlah nakesnya proporsional ya. Menyesuaikan jumlah nakes kah Bu atau? Oke. Misalnya Samarinda tidak sama lah dengan Mahulu, tidak mungkin toh.
perhitungan awal yang paling banyak nanti dari mana Bu? Yang untuk Daerah tahap mana awal? mungkin Bu? Awalnya Samarinda Endah, habis itu yang akan disuntik itu kan ini kan belum semua ya. Iya, tahap awal ini. Tahap awal itu ya betul ya. Nakes yang betul-betul kontak dengan COVID. Ya. Daerah Misalnya mana Bu di yang ICU. paling banyak Bu? Oh, di rumah sakit. Ini semua daerah. Saya di Semua kota daerah. mana yang paling banyak mungkin? Kota yang Samarinda paling banyak. Samarinda paling banyak berarti. Balikpapan, baru Vaksin antivirus corona disimpan dalam chiller dalam ruangan sesuai standar spesifikasi yang sudah ditentukan. Tempat penyimpanan dalam ruangan dingin dengan suhu di kisaran -2 hingga -8 derajat Celcius. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kedatangan vaksin antivirus corona buatan Sinovac Biotech di Kalimantan Timur sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Hanya saja warga harus bersabar lebih lama lagi karena sebanyak 25.250 dosis vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan terlebih dulu. Ada 12.760 tenaga kesehatan di Kalimantan Timur akan menerima penyuntikan pertama vaksin virus anti-corona. Kini Dinas Kesehatan Kaltim tinggal selangkah lagi untuk memulai penyuntikan, yakni turunnya izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Izin dari BPOM Kesehatan adalah mutlak, mengingat instansi itu yang memiliki otoritas layak tidaknya vaksin digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Padilah Manteruna mengatakan, setiap tenaga kesehatan di Kaltim akan menerima 2 kali penyuntikan, atau 2 dosis dengan durasi suntik berikutnya pada 14 hari ke depan. Sedangkan vaksin untuk masyarakat masih menunggu kiriman dari pabrik pembuatnya Sinovac Biotech di negeri Tiongkok. Saat ini Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin dan akan datang 15 juta dosis vaksin lagi. Kalau gelombang selanjutnya Bu untuk masyarakat umum, kan kita tahu udah Samarinda disuruh daftar ada gitu. tahapnya. Itu tadi saya rapat dengan Mendagri, Menkes, Wamenkes dengan Pak Doni. Nah, itu ada tahap-tahapnya sudah dipaparkan. Oh, siap. Kapan Bu kira-kira masyarakat bisa menikmati juga Bu? Jadi begini, tadi katakan dari Menkes bahwa penduduk dunia ini kan dunia semua membutuhkan vaksin ya. Penduduk dunia ini lebih 7 miliar. Nah, sedangkan vaksin yang sudah diproduksi dari berbagai merek hanya 6 miliar. Semua manusia di dunia ini berebut. Alhamdulillah kita dapat. Ya, ada berapa negara yang bisa? Berarti dipastikan tahun ini Kaltim juga dapat vaksin Bu ya? Mudah-mudahan. Sudah ada. Belum ada pemberitahuan tapi Bu ya untuk kedatangan Berapa tahap jadwal, kedua Bu? Tahap kedatangan vaksinasi tahap kedua Belum belum datang ada. lagi dari negara ini ya udah. Didistribusikan langsung Bu ya? Didistribusikan lagi karena sebelumnya saya distribusikan walaupun istilahnya tidak merata profesional. Oke siap. Oke Bu. Pemerintah mulai menyuntikkan vaksin kepada masyarakat pada gelombang berikutnya. Seperti janji dari Presiden Joko Widodo, pemberian vaksin kepada masyarakat secara gratis dan diperkirakan akan berlangsung selama lebih 13 bulan mendatang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Bulan Januari 2021, cuaca di Kalimantan Timur masih didominasi dengan hujan serta angin kencang. Di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sejumlah mobil pick-up yang sedang parkir mengalami rusak berat setelah tertimpa pohon besar yang roboh saat terjadi angin kencang.
Kejadiannya di Jalan Karya Etam Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sejak sore hari, Senin 4 Januari, cuaca sudah hujan dan puncaknya pada pukul 21.15 ketika hujan disertai dengan tiupan angin kencang. Sebuah pohon besar yang berada di tepi jalan dengan tinggi sekitar 10 meter tumbang. Akibatnya, sebuah mobil pick-up yang sedang parkir dekat pohon itu tertimpa, membuat mobil dengan plat nomor polisi KT8540RH itu rusak bagian depannya. Pohon dengan batang radius 60 cm itu juga melintang di tengah jalan dan menghalangi pengendara. Arus lalu lintas sempat tertutup hingga kemudian datang tim dari Basarnas Kutai Timur melakukan pembersihan dengan memotong batang pohon lebih pendek. 4 orang petugas Basarnas dibantu unsur PLN, Polres, PMK, dan masyarakat setempat turun ke lokasi kejadian. Tadi sekitar pukul 21.15 kami terima informasi melalui frekuensi VHF Rapi Kutai Timur tentang adanya pohon tumbang di Jalan Karya Etam, Desa Sangatta Utara, yang mana pohon tersebut menutupi seluruh badan jalan sehingga lalu lintas menjadi terhambat. Siapa saja Pak yang terlibat dalam membersihkan pohon tumbang itu Pak? Ya, tadi dari kami Basarnas Kutai Timur, kemudian dari unit lantas Polres Kutai Timur, dibantu teman-teman dari PLN Sangatta dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Apakah ada korban jiwa Pak? Untuk korban jiwa nihil, cuma 1 unit mobil pick up yang tertindih pohon yang tumbang. Bagian depan mobil hancur. Kabar adanya pohon besar tumbang menimpa mobil dan menutup akses jalan raya, menurut Kepala Seksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan Oktavianto, diterima melalui radio RAPI. Tim langsung menuju lokasi dan membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.